Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Lila. Hello everyone. Good morning all. How's life today? I hope you're always happy and have a good day. This is the second meeting in the leader writing. In the last meeting, as first meeting, we have discussed about informal leader or personal leader. And now today we will discuss about formal leader. Okay guys, let's get started. Now we will discuss about formal leader. Jadi hari ini kita akan belajar tentang formal leader atau official leader. Di sini kita mempunyai 6 task untuk kita bahas pada pelajaran hari ini. For the first one is definitions, and the second is language features, the third is structure and of formal leader, four is some useful expression for leader writing, and the five is example of expression used in formal leader, and the last is example of formal leader. Okay, move to task 1 is definition of a formal leader. Jadi untuk yang pertama ini kita mempunyai definisi tentang formal letter atau surat resmi. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang personal letter atau surat personal, dan sekarang kita akan membahas tentang surat resmi. Kalian bisa baca sendiri definitionnya, dan di sini Miss akan mencoba untuk menjelaskan. Jadi di sini surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi, organisasi atau lembaga perusahaan tertentu yang ditunjukkan kepada orang atau lembaga tertentu keberadaan badan-badan lembaga, organisasi, dan perusahaan tersebut disahkan secara umum. Dan kalau misalkan untuk personal letter kemarin kita mengirim pesan untuk orang yang kita kenal seperti keluarga, teman. Kalau misalkan yang formal letter di sini tidak boleh mengirim surat untuk orang yang sudah kita kenal, teman ataupun keluarga. Jadi di sini surat resmi itu dikirim untuk seperti perusahaan, surat bisnis, seperti itu. And in the second we have language features of a formal letter. Okay, we will discuss about language features. Di sini Miss ada 2, yaitu ada sentence structures and style. Kita akan membahas tentang sentence structure terlebih dahulu. Jadi dalam sentence structure di sini, ketika kita membuat surat resmi, kita harus memperhatikan tataan bahasa ketika kita membuat surat resmi tersebut. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan peningkatan ejaan EYD dalam hal ejaan kosakata, tata bahasa. Lalu kita harus menggunakan kalimat yang efektif, harus sederhana, padat, jelas, sopan, dan menarik. Lalu penyajiannya juga menggunakan full box, dan di sini kita harus mencantumkan nomor surat, lampiran, dan subjek. Lalu kita harus menggunakan passive voice. Dan di dalam formal letter kita tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Tapi kalau misalkan waktu kemarin di personal letter kita boleh menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang lebih akrab karena kita mengirim surat untuk teman kita. Namun di dalam surat resmi, karena kita mengirim surat untuk sebuah instansi, sebuah surat bisnis, jadi kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang gaul. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Oke, yang di nextnya ada style. Jadi di sini style itu gaya bahasa dalam surat resminya tersebut harus simple, harus sopan, harus jelas. Kita tidak boleh menggunakan nama pribadi kita harus membawa instansi, mengirim untuk instansi, dan untuk keperluan official. Oke, in the third we have structure of a letter. Now, let's start it. Oke, di sini adalah struktur-struktur yang ada di formal letter. Yang pertama itu ada your contact information. Jadi di situ maksudnya adalah kita memberitahu tentang informasi kita. Ada your name, nama kamu, your address, alamat, your city, nama kota. Dan di situ ada city, state, zip code atau pos negara, and then your phone number, nomor telepon, and your email address, dan alamat email kamu. And their date atau tanggal itu biasanya terletak di bawah your contact information, tapi ada di atas. Di bawah tanggal ada contact information. Di situ berisi informasi, berisi nama yang kita tuju. Terus ada judul juga, ada perusahaan, ada alamat, ada kota, dan kode pos negara yang kita tuju.
Oke, move to body of letter atau badan surat atau konten surat resmi itu isinya ada apa aja sih? Oke, kita bahas. Paragraf yang pertama, surat resmi itu harus memberikan pengantar mengapa Anda menulis sehingga alasan Anda untuk menghubungi orang tersebut jelas dari awal. Kemudian paragraf berikutnya memberikan detail spesifik tentang permintaan Anda atau informasi yang akan diberikan. Lalu yang terakhir, surat resmi itu harus menegaskan kembali alasan kamu menulis dan berterima kasih kepada pembaca karena telah meninjau permintaan Anda. Jika perlu, itu juga harus dengan sopan meminta tanggapan tertulis atau kesepakatan untuk mengatur pertemuan untuk membahas lebih lanjut permintaan Anda. Oke, untuk next-nya ada closing. Biasanya di situ menuliskan dengan hormat. Di situ ada bahasa Inggrisnya best regard atau example closing-nya seperti itu. Lalu yang terakhir ada signature. Signature itu adalah tanda tangan. Okay, next we have task 4. Some useful expression for letter writing. Okay, we have expression for letter writing. Di situ ada 4. Referring to the letter, making request, apologize, and complaining. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas tentang referring to the letter. Di situ jadi gunanya untuk merajuk kepada suatu surat yang telah diterima. Kamu bisa menggunakan frasa berikut ini. As you start in your letter, regarding, concerning, with refer to your letter. Oke, yang kedua itu ada making request. Making request itu untuk membuat suatu permintaan yang akan kamu tulis melalui surat resmi tersebut bisa menggunakan frasa berikut ini. I would appreciate if you could, and I would be most grateful if you would. Penggunaan kedua frasa tersebut guna mengidentifikasikan tingkat kesopanan lo. Nah, untuk yang ketiga ini untuk membuat surat resmi, tapi kita membuat permintaan maaf. Untuk meminta maaf atas suatu kesalahan yang kita perbuat. Nah, kamu bisa menulis di dalam surat resmi tersebut dengan frasa berikut ini. We apologize for any inconvenience caused and please accept your sins apologize. Nah, untuk yang terakhir yaitu complaining, kita membuat surat resmi tapi kita memberikan aduan terhadap sesuatu yang kalian merasa kurang nyaman atau kalian complain. Untuk memberikan aduan terhadap sesuatu, frasa yang bisa kamu gunakan antara lain adalah I'm writing to complain about bla 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 and I'm writing to express my dissatisfaction with apa masalahnya and I'd like to complain about. Jangan lupa jelaskan keluhanmu secara detail. For the next is example of expression used in formal letter. Oke, jadi ekspresi yang ada di surat resmi itu ada heading. Kamu tahu nggak sih apa aja yang ada di heading? Jadi dalam header itu, di dalam header biasanya tercantum nama perusahaan, kontak perusahaan, dan logo perusahaan. Header terletak di paling atas ya. Selain detail yang sudah disebutkan di atas, ada juga penanda waktu yang ditunjukkan kapan dan di mana surat tersebut dibuat. Jadi pasti ada lokasi dan tanggal surat itu dibuat. Oke, yang next ada greeting. Greeting itu adalah sebuah sapaan. Nah, dalam sebuah surat resmi harus selalu diawali dengan penyebutan nama penerima surat. Greetings yang digunakan bisa bermacam-macam loh. Tergantung suratnya, kamu bisa menggunakan kata Dear Principal jika kamu mengetahui namanya atau identitas lengkapnya penerima surat tersebut, sedangkan jika kamu tidak mengetahui nama atau identitas penerima suratnya, kamu bisa menggunakan kata Dear Sir, Dear Madam, or Dear Sir or Madam. Jika penerima suratmu adalah wanita dan kamu yakin dia belum menikah, kamu bisa menggunakan kata Dear Miss, contohnya Dear Miss Nelson. Sedangkan jika kamu yakin dia sudah menikah, maka gunakan Dear Mrs. Misalnya Dear Mrs. Nelson. Kalau penerima suratmu adalah pria, cukup dengan menggunakan Dear Mr. saja ya. Terlepas dari dia sudah menikah atau belum, misalnya Dear Mr. Adams. Oke, next we have closing. Closing atau yang disebut dengan penutup dalam bahasa Indonesia
merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah surat resmi. Kamu bisa menggunakan kalimat thank you for taking me time to read my letter atau thank you for your time and your considerations. Oh ya, jangan lupa sertakan kontak agar penerima surat dapat mudah menghubungimu kembali. Kalimat yang bisa kamu gunakan antara lain, please feel free to contact me if you have further questions. I look forward to hearing from you soon. And if you record my further information, please don't hesitate to contact me. And yang terakhir adalah signature. Signature itu setelah penutup surat, kamu juga harus mencantumkan tanda tangan atau nama lengkapmu di akhir surat. Kamu bisa menggunakan frasa sincerely yours and yours faithfully. And last, we have example of a formal letter. Okay guys, for the last we have example of formal letter. Jadi yang pertama itu ada your contact information. Di situ kalian menulis nama kalian, alamat, kode pos, dan ada alamat email kalian. Yang kedua di bawahnya your contact information ada date. Kalian harus menuliskan tanggal, susunannya yaitu bulan, tanggal lalu tahun. And ada contact information. Di situ adalah nama perusahaan yang akan kita tuju. And ada greeting. Greeting itu adalah kalimat sapaan. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu kita akan mengirim surat itu kepada siapa. Di contoh ada Dear Mr. Julian. And next we have body of letter atau isi surat resmi tersebut atau konten surat resmi tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi ada 3 paragraf. Oke, yang paragraf pertama di situ biasanya kita harus memberikan pengantar mengapa dan alasan mengapa kita membuat surat tersebut. Nah, lalu paragraf yang kedua itu untuk memberikan detail spesifik tentang permintaan atau informasi apa yang ada dalam surat resmi tersebut. Lalu yang terakhir adalah kalian harus menegaskan kembali bahwa kalian menulis dan berterima kasih kepada pembaca. Dan jika perlu juga kalian harus dengan sopan meminta tanggapan tertulis atau kesempatan untuk mengatur pertemuan untuk membahas lebih lanjut permintaan yang kalian ajukan tersebut. Nah, di situ yang paling bawah ada closing. Closing itu kita biasa menggunakan teks. Nah, di situ ada thanks and best wishes. Dan yang terakhir paling bawah itu ada signature. Signature itu adalah tanda tangan. Kalian biasa menuliskan tanda tangan kalian dan di bawahnya bisa kalian tulis nama lengkap kalian. Okay guys, I think enough in this lesson today. And if you have some questions, you can comment in my contact WhatsApp or in my comment YouTube or my comment Google Classroom. Thank you. See you. Bye-bye.